makhluk yang tidak pernah puas, nggak pernah cukup gitu ya. Dulu penghasilan kita mungkin 1 juta, cukup-cukup aja tuh. Tapi setelah itu keinginannya tambah gitu kan, keinginan tambah, wah pengen nih, harusnya saya pengen ini gitu ya, lihat orang punya kendaraan, apa alangkah enaknya ya kalau pergi kerja tuh nggak pakai angkutan umum misalnya ya. Nah, pengen nih punya motor gitu ya. Setelah punya motor, aduh enak ya kalau punya orang punya mobil nggak kehujanan. Nah itu bisa, sebenarnya itu nggak salah ya, itu impian-impian ya nggak apa-apa. Tapi ya kita harus melihat realita ya. Apakah pekerjaan kita itu mampu, bisa nggak mewujudkan mimpi-mimpi kita ini? Yang bilang turunin aja pelangnya itu. Nanti bisa simpen ya pelangnya, kan kayak resto gitu ada pelang nama, kan waktu itu rugi ya, jadi kita tutup restoran itu. Jadi seorang bapak ini bilang gitu, turunin aja pelangnya, simpen, nanti kamu cerita dengan anak-anakmu bahwa dulu papa pernah usaha rugi loh. Itu waktu saya dengar itu saya tersinggung, tapi saat ini saya melihat hidup saya sekarang itu menjadi apa ya, itu menjadi motivasi gitu loh. Karena kita sebenarnya kegagalan itu bukan hal yang seharusnya membuat kita berhenti, menganggap kecil ya, jangan menganggap sepele talenta yang Tuhan sudah percayakan sebenarnya di hidup kita. Kita kalau mau gali, kita mau tentunya kita harus punya keinginan untuk berkembang ya. Kalau diri kita nggak ada keinginan untuk berkembang ya kita nggak bisa melihat potensi-potensi itu. Ya nggak ada yang salah dengan impian, tapi kalau impian hanya sebatas di pikiran tanpa tindakan nyata, itu nggak bisa gitu. Sekarang lagi mikir nggak gimana caranya supaya tiap bulan itu nggak cuma ngarapin gaji bulanan ya. Apalagi kalian yang lagi mikir gimana caranya supaya bisa dapat penghasilan tambahan, gimana caranya supaya nggak terus ngarapin gaji yang tiap bulan masuk tanggal berapa? Tanggal 25 ada, tanggal 21 juga ada gitu ya. Betul ya nggak, Ce? Tanggalnya masuk tanggal 25 atau tanggal 1, Ce? Ganti perusahaan. Oh, ganti perusahaan. Ada tiap hari juga masuk. Ada tiap hari masuk. Nah, ini yang mau kita gali, yang mau kita digging lebih dalam lagi. Kenapa narasumber kita tiap hari ada pemasukan? Jadi bukan hanya ngarapin tanggal 25 dan tanggal 1 ya, Ce ya. Nah, malam ini kalau memang kemarin-kemarin belum sempat kenalan, kita perkenalankan kembali dengan Ibu Gembala kita, dengan Ibu Yeni Lim. Ya. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat dan mantap. Nah, kalau aku panggil Ibu kayaknya agak-agak gimana gitu ya lidah aku ya. Jadi aku panggilnya Ce ini aja ya, karena masih cece-cece. Nah, malam ini Ce, kita mau ngebahas yang namanya kerja sampingan, kerja tambahan, atau bahasa kerennya anak Gen Z ini sekarang bilangnya tuh side hustle katanya. Side hustle. Jadi saya lihat apa gitu ya. Cari di mana? Cari di internet. Iya. Nah, kalau kita ngomongin kerjaan sampingan, kerjaan tambahan, side hustle, pasti kita harus cari nih, harus nanya-nanya sama narasumber yang memang udah, tadi kita di awal cerita dengan Jenny, sudah hampir 10 tahun ya, Ce ya? Ya, betul. Melakukan side hustle ini. Jadi di samping juga kerja utama, ya, ada side hustle. Makanya tiap hari bisa dapat nih transferan ke rekening pribadi. Ce, tapi Ce, coba bagi pengalaman Ce ini dong ke kita. Nah, awal-awal Ce, perjalanan punya, kok bisa sampai kepikiran sih? Punya side hustle gitu? Ya, kalau yang pertama ya memang kalau prinsip saya ya, karena semakin hari kita hidup itu semakin banyak kebutuhan, apalagi kalau udah berkeluarga gitu ya. Ya tentunya kita
tahu bahwa semakin hari harga di pasar lah gitu kan. Udah pajak ya Cek, semakin tinggi. Loh. Ya jadi daripada kita memangkas berusaha hemat-hemat, kenapa enggak kita ada satu sumber income yang lain gitu ya, dimana sumber income itu bisa ya untuk banyak hal gitu ya, untuk tabungan kah, untuk kita menjadi satu modal untuk ini lagi, untuk mengembangkan usaha lagi gitu ya. Jadi jangan sampai kita, kalau saya mikirnya jangan sampai kita hanya bergantung dari satu sumber, satu pintu itu gitu. Seperti itu sih. Dan kedua, memang saya senang jualan. Memang passion, ya passionnya suka jualan gitu, suka ya. Sebenarnya nggak ada effort yang gimana ya kalau saya cuma senang aja gitu kalau saya bisa memberikan barang atau jasa yang orang lain tuh happy gitu ya. Orang menerima barang kita, bagus ya barangnya ya, yang berkualitas ya, itu saya happy banget gitu, kayak gitu. Nah, tadi ada kata senang. Iya. Tapi apakah mungkin karena kita mulai saat asal ini, ada nggak tips yang kira-kira apakah mungkin dari kita harus senang dulu, atau mungkin karena kita coba seleksi, mungkin karena menghasilkannya lebih banyak dari utama kita, ada tips nggak Cek? Iya, nggak juga harus senang dulu gitu ya, tetapi kita melihat kondisi masing-masing berbeda ya. Ada juga yang the power of kepepet ya, karena dia harus memenuhi beberapa kebutuhan, karena satu pintu itu belum cukup ya, jangan pernah menyerah gitu, jangan pernah seperti kecil hati gitu ya, tapi coba kita putar otak kita untuk mencari peluang gitu ya. Peluang ya, mencari peluang supaya ya kebutuhan-kebutuhan yang ada atau impian-impian kita ingin memiliki sesuatu gitu ya, itu bisa menjadi motivasi kita untuk melakukan side job ini ya. Kadang memang bukan karena, mungkin ada beberapa faktor aja, mungkin karena senang, ada juga mungkin karena memang lagi banyak waktu luang. Ya emang kalau misalnya kita mau cari kerja sampingan tuh biasanya kan memang gaji yang bulanan tuh gak cukup ya, kebanyakan gitu ya. Kalau dibilang cukup nggak cukup, sebenarnya manusia ini kan makhluk yang tidak pernah puas, nggak pernah cukup gitu ya. Dulu penghasilan kita mungkin 1 juta, cukup aja tuh. Tapi setelah itu keinginannya tambah gitu kan, keinginan tambah, wah pengen nih, harusnya saya pengen ini gitu ya. Lihat orang punya kendaraan, apa alangkah enaknya ya kalau pergi kerja tuh nggak pakai angkutan umum misalnya ya. Nah, pengen nih punya motor gitu ya. Setelah punya motor, aduh enak ya kalau punya orang punya mobil nggak kehujanan. Nah itu bisa, sebenarnya itu nggak salah ya, itu impian-impian ya nggak apa-apa. Tapi ya kita harus melihat realita ya. Apakah pekerjaan kita itu mampu, bisa nggak mewujudkan mimpi-mimpi kita ini gitu. Ataukah kita punya kerinduan nih, nggak cuma materi buat kita gitu ya, bukan hal-hal yang buat kita, tapi mungkin aduh, pernah satu hari saya sedih banget gitu ya, tidak bisa menolong orang karena saya tidak punya uang yang cukup gitu ya, untuk hidup sendiri aja pas-pasan gitulah intinya. Nah itu bisa jadi motivasi. Jadi berbagai banyak motivasi positif yang bisa membuat kita untuk punya keinginan, punya kemauan untuk mempunyai pekerjaan sampingan ini, tambahan ini gitu. Nah Cek, gimana? Ada rahasia nggak sih ya? Tadi kan Cek bilang kan udah 10 tahun ya, punya kerja sampingan ini. Tapi gimana supaya ada tips nggak supaya kerja sampingan ini nggak mengganggu pekerjaan utama yang sekarang? Ya tentunya kerja sampingan ini namanya juga sampingan ya. Kita harus juga menjadi orang yang bertanggung jawab dan profesional, di mana kita harus mengutamakan pekerjaan utama kita di perusahaan ya. Kita tidak boleh maksudnya pekerjaan sampingan itu mengganggu gitu. Nah kebetulan kalau saya pekerjaan sampingan ini tidak mengganggu karena hanya
posting-posting barang gitu. Dan atasan saya tahu saya punya usaha online gitu. Jadi memang tidak saya sedang tidak maksudnya kerja diem-diem gitu, enggak. Karena itu kita harus menjadi orang yang profesional juga ya. Jangan sampai kerjaan sampingan kita karena pengen ini semuanya kita kerjakan di waktu yang sama, kita bingung jadinya untuk membagi waktu. Itu nggak baik juga. Kita nggak profesional, kita tidak kurang beretika lah ya dalam bekerja gitu. Karena akan mengganggu semuanya gitu ya. Konsentrasi, waktu segala macam gitu. Juga, ya. Prioritas juga, betul. Nah, sahabat Jor mungkin penasaran. Berarti tadi udah terungkap. Ternyata C ini punya yang namanya bisnis online ya. Iya. Cuma kayak posting-posting aja. Iya. Ada respon. Udah deh. Iya, betul. Makanya selama ini kan orang bilang, aduh mau mulai apa ya? Mulai bisnis apa ya? Saya kok nggak punya modal yang besar. Jadi banyak orang berpikir bahwa memulai bisnis itu harus punya modal yang besar. Enggak juga gitu. Enggak juga. Makanya kenapa banyak orang yang muter-muter mikirin, oh restoran misalnya, bisnis restoran, waduh saya harus punya ratusan juta nih untuk ini buka restoran. Sekarang bisa kok kita menjadi reseller makanan gitu. Orang yang buat, kita hanya posting aja. Betul. Gitu. Ya tentunya itu bukan maksudnya apa ya? Pendapatannya mungkin tidak banyak banget, tapi kalau itu kan kita nggak perlu modal. Kita hanya perlu apa? Kita hanya perlu cari supplier yang baik, ya. Kalau misalnya mau pengen jadi reseller makanan, ya kita coba dulu makanannya enak. Kita akan sama aja. Kita seperti mempromosikan makanan tersebut, gitu ya. Minta izin dulu, gitu ya. Karena ada beberapa orang yang nggak mau, gitu ya, nggak boleh, ya nggak apa-apa. Kalau mau kita promosikan gitu ya. Seperti itu. Sebenarnya itu adalah bisnis-bisnis yang nggak perlu sebenarnya modal. Tapi Caca di awal-awal tuh ada kayak belajar dulu atau langsung udah gas dulu kalau saya. Gaspol dulu tapi kayak belajar oh nih ya udah bisnis online harus kayak gini. Pertama otodidak, nggak ada konsep-konsep kalau saya ya. Langsung posting aja karena ya hanya jualan gitu ya, jualan barang-barang kebetulan saya jual barang-barang branded yang original gitu ya. Jadi ya kita dapat supplier yang baik, yang bagus, barang trusted gitu ya. Kita posting aja seperti itu. Tapi saya ada membekali diri saya dengan ilmu namanya marketing digital ya, digital marketing. Jadi mempromosikannya lebih luas lah jangkauannya seperti itu. Itu kita perlu belajar ya kayak gitu. Jam berapa posting yang efektif, yang orang bisa lihat. Ya seperti itu. Ada usaha-usaha yang memang harus dilakukan. Kalau dibilang gampang enggak juga ya, karena itu saya kan jualan bisnis online reseller gitu ya. Saya perlu waktu yang dimana orang tidur tuh subuh-subuh saya harus nge-war karena yang barang-barang saya nge-war barang-barang sale gitu ya. Rebutan sama seller lain yang dimana negaranya tuh berbeda waktu dengan Indonesia gitu. Jadi ya saya harus berkorban, namanya kita mau sesuatu yang lebih ya harus ada yang dikorbankan gitu ya. Seperti itu sih. Berarti memang harus dipelajari. Ya. Kalau kita pengen usaha kita sampingan kita juga berhasil juga harus luangkan waktu juga. Ya, pasti. Belajar gimana. Harus. Jadi jangan anggap bahwa sampingan doang, udahlah asal-asalan gitu ya. Enggak. Ditekuni bisa menghasilkan lebih gitu ya. Seperti itu. Luar biasa, padahal awalnya cuman kayak iseng aja gitu seneng aja gitu. Iseng tapi menghasilkan. Judul YouTube ini ya nih, thumbnailnya nanti iseng menghasilkan. Cek, kita ke pertanyaan dari sahabat curhat yang ada di TikTok Live yang sekarang lagi nonton streaming kita. Dan ini ada pertanyaan dari Bang Yons. Dia bilang gini nih, lagi nggak bosan, cuma pekerjaan sekarang sih gimana, cuma saya lagi kepikiran nih supaya ada pendapatan sampingan, supaya punya tabungan untuk masa depan, soalnya kalau bergantung gaji
ya nggak cukup sih gitu. Jadi dia lagi kepikiran nih Cek untuk punya pendapatan sampingan. Mungkin bisa kasih tips dan trik, tadi di awal-awal sudah disebutin ya, cuma mungkin Cek ini ada. Ya, pertama mungkin kita harus tahu dulu dengan bakat atau hobi atau talenta ya, yang yang skill yang Tuhan kasih ya, talenta gitulah. Kalau saya kan senang menjual gitu ya, seneng gitu, nggak anggap itu sebagai beban gitu ya. Ada orang kan yang kalau suruh jualan kan beban, nggak bisa ngomongnya, nggak bisa gimana caranya gitu ya. Nggak passion di sana ya? Nggak passion di sana gitu. Nah kalau mungkin ada orang yang passionnya suka fotografi, nulis juga, itu passion atau talenta masing-masing, itu bisa jadi satu side job juga gitu ya. Tulisan-tulisan itu bisa dicetak gitu ya, jadi buku itu bisa dijual seperti itu. Jadi sebenarnya banyak. Saya punya temen dia penulis novel. Pekerjaan utamanya di perusahaan finance, sebagai finance manager. Tapi dia punya hobi atau talenta untuk menulis novel, dan sekarang novelnya udah masuk di toko-toko buku terkenal seperti itu. Jadi kita harus pertama mungkin kita harus menemukan dulu apa sih yang menjadi talenta kita, menjadi passion kita gitu, seperti itu. Mulai dari situlah gitu. Nah, Cek ini sendiri kan udah 10 tahun ya Cek ya punya side hustle ini gitu ya. Kadang-kadang kan kita kalau mikirkan, oh ya punya kerja tambahan, nanti kalau misalnya kerjaan ini pasti ada penghasilan tambahan. Nah, tapi kan ada beberapa case yang bukan jadi menambah penghasilan tambahan, ya kan? Karena mikir kan gini kan, kalau udah ada kerjaan ini baru pasti ada tambahan. Kadang-kadang mungkin bukan untung tapi rugi, gitu ya. Ya namanya bisnis ya. Yang namanya bisnis itu pasti kita harus siap dengan resiko yang namanya kerugian. Rugi. Jadi bisnis itu nggak selalu untung. Saya juga sering kok rugi. Contohnya, nggak pernah hitung, tapi pasti ada gitu ya. Kayak saya harus mengganti kehilangan barang dalam proses pengiriman itu ya, barang itu hilang, barang itu datang ke customer rusak, itu saya harus ganti, itu kan kerugian gitu. Misalnya saya jual sebuah parfum dan parfum itu pecah, saya harus ganti karena itu bentuk pelayanan saya gitu ya. Tidak bisa saya bilang saya nggak mau tahu, saya nggak ini, karena itu kan bukan salah saya. Tidak bisa, itu adalah bagian after sales kita ya, bagaimana kita menghandle sebuah masalah kayak gitu. Jadi di dalam bisnis itu kita harus siap, jangan cuma siap untung, tapi kita siap untuk rugi. Namanya ada pasti gitu. Saya juga pernah membangun bisnis kuliner bersama suami, rugi juga gitu. Tapi itu nggak membuat kita untuk berhenti ya gitu. Bahkan saya masih ingat waktu kita rugi itu ya, kita buka suatu rumah makan gitu ya. Jadi ada orang yang bilang turunin aja pelangnya itu, nanti bisa simpen ya pelangnya, kan kayak resto gitu ada pelang nama, kan waktu itu rugi ya, jadi kita tutup restoran itu. Jadi seorang bapak ini bilang gitu, turunin aja pelangnya, simpen, nanti kamu cerita dengan anak-anakmu bahwa dulu papa pernah usaha rugi loh. Itu waktu saya dengar itu saya tersinggung. Tapi saat ini saya melihat hidup saya sekarang itu menjadi apa ya? Itu menjadi motivasi gitu loh. Karena kita sebenarnya kegagalan itu bukan hal yang seharusnya membuat kita berhenti, tapi membuat kita mengevaluasi dan terus maju dan berkembang seperti itu ya. Jadi itu bukan akhir segalanya. Itu tergantung kita. Kalau kita udah merasa bahwa itu ejekan ya, kita merasa down ya, kita nggak akan pikirkan usaha lain gitu ya, akan berhenti. Dan kalau misalnya ditanya, mau nggak hari ini buka usaha kuliner lagi? Saya mau. Walaupun kemarin Iya. Karena saya percaya bahwa orang-orang sukses hari ini bukan orang yang tidak pernah gagal. Tapi mereka orang yang gagal tapi tidak pernah menyerah. Seperti itu.
Cek, ini pasti ini ada beberapa pertanyaan lagi sebenarnya dari aku, penasaran banget gitu ya, gimana sih perjalanan punya hasil dan 10 tahun dan akhirnya berapa digit ya dapatnya ya, nanti kita koreksi di akhir ya pertanyaannya. Tapi ini ada pertanyaan dari sahabat curhat yang ada di TikTok, Cek. Dari Bang Yons lagi nih ya, dia menanyakan, oh ini mungkin agak mirip-mirip di awal, menurut narasumber, apakah misalnya nih kita punya hobi itu bisa jadi penghasilan sampingan? Gitu. Bisa banget. Tadi kan saya udah jelaskan, bisa banget. Contohnya misalnya Ata suka fotografi gitu ya, potret. Ada orang suka foto ini, pergi ke tempat apa, foto ini gitu kan. Fotonya angle-nya bagus gitu ya. Mungkin itu bisa jadi usaha sampingan gitu. Saya punya teman juga seperti itu. Pertamanya dia foto bagus gitu. Kok kamu foto bagus banget sih? Kok kita foto nggak bisa seperti kamu gitu loh. Ambil angle sesuatu tuh bagus gitu. Kenapa kamu nggak coba untuk bisnis-bisnis seperti fotografer gitulah ya, yang bisa dipanggil ke rumah atau mungkin foto apa gitu kan. Sekarang dia punya bisnis untuk memfoto bayi. Jadi newborn yang lahir kan sekarang kan ada ya. Sekarang dia punya usaha itu. Karena mulainya dari hobi. Dia suka kalau kita pergi dia foto. Dia paling suka foto. Sini aku foto, dan semua foto dia itu di pandangan saya itu bagus. Kok nggak bisa saya seperti itu? Gitu loh. Nah, saya waktu ngomong, sekarang dia punya usaha studio foto itu. Gitu. Jadi jangan menganggap kecil ya, jangan menganggap sepele talenta yang Tuhan sudah percayakan sebenarnya di hidup kita. Kita kalau mau gali, kita mau tentunya kita harus punya keinginan untuk berkembang ya. Kalau diri kita nggak ada keinginan untuk berkembang ya kita nggak bisa melihat potensi-potensi itu. Gitu. Kita hanya stucknya, aku harus bekerja di PT, saya harus bekerja sama orang. Sebetulnya Tuhan pingin kok kamu itu lebih dari hari ini gitu loh. Benar. Itu totally aku setuju sih, Cek. Nah, tapi pernah nggak sih Cek perjalanan selama 10 tahun saat asal ini ya, pasti ada dong di momen-momen dimana gitu kan, ini kerjaan utama numpuk nih, lagi banyak kerjaan, tapi ternyata di saat itu juga lagi menuntut gimana Cek? Pasti ada titik-titik, aduh udah stres atau udah gue nggak mau stres lagi. Tentunya saya harus lebih mengutamakan pekerjaan di utama karena itu bentuk saya bertanggung jawab kepada perusahaan, di mana atasan saya saja sudah memperbolehkan gitu ya untuk saya bekerja side job ini ya. Dia tahu gitu, dan bahkan kadang-kadang dia juga suka pesen barang untuk customer untuk dirinya sendiri gitu, dan saya harus menghargai itu, dan saya harus punya prioritas. Saya juga harus punya karakter yang baik gitu ya, orang yang punya tanggung jawab lah ya. Saya akan karena itu kan bisnis online ya, bisa tutup sementara atau tidak jualan dulu atau tidak posting dulu, atau saya akan handle masalah-masalah customer saya yang online ini setelah jam kerja, seperti itu sih. Karena kan kita kan punya 24 jam kan, nggak mungkin 24 jam itu di PT kita kan, di main job kita. Nah, setelah after working hour ya saya akan selesaikan, tapi saya komunikasi dengan customer saya, sebentar ya saya lagi kerja, nanti saya akan balas chatnya gitu ya setelah jam 5 ya atau jam 6 gitu ya. Jadi harus komunikasi juga biar dua-duanya juga nggak itu seperti itu sih. Memang lebih ke dari 24 jam itu masa sih nggak bisa bantu benar. Antara misalnya pekerjaan utama, pekerjaan sampingan, keluarga, pelayanan, tergantung dari kita ya. Bukan kita nggak bisa, tapi kadang-kadang kita males. Dan ya banyak kan menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang berguna gitu ya, berfaedah gitu, scroll. Kalau seneng scroll, kenapa nggak kita jualan gitu kan? Iya, betul. Menghasilkan gitu jadinya ya. Yang daripada pulang kerja, yang ada apa nih, rebahan. Rebahan, terus scroll, pertama 30 menit dulu. Cek rupanya udah jam 10. Lupa mandi, lupa makan.
Kadang-kadang begitu ya, pengennya sebentar tapi kasihkan gitu kan. Seperti itu. Jam sekarang sih ya banyak ya Cek ya gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi motivasi juga bagi sahabat curhat yang lagi nonton podcast ini ya. Jadi kalau misalnya lagi dikasih waktu 24 jam ya, kalau orang lain bisa punya side hustle, kenapa kita enggak ya? Yang penting mulai aja dulu, gaspol aja dulu, kata Cek ini bilang di awal. Nah, pertanyaan berikutnya Cek, tadi kalau ngomongin antara gimana sih dengan pekerjaan utama dan side hustle, nah pertanyaan berikutnya adalah ada nggak kira-kira, mungkin kalau Cek ini kan ada beberapa teman atau beberapa komunitas yang sebenarnya atau mungkin pernah sharing-sharing gitu, sebenarnya pengen punya side hustle tapi waktunya nggak banyak gitu. Contoh nih misalnya yang beberapa yang ada yang saya kenal aja ya, dia tuh kerja di pabrik, di PT. Kadang kan ada sip-sipan tuh Cek ya. Kadang kalau misalnya apalagi kalau sip malam ya, atau sip pagi lah istilahnya gitu ya, itu kan pulangnya tuh kan dari jam berapa? Dari jam 10 malam sampai jam 7 pagi. Pasti beda dengan yang sip yang office hour kan Cek. Pulang-pulang udah capek, aduh nggak ada waktu lagi kata, ada lagi waktu lagi punya pekerjaan sampingan, nggak ada waktu lagi untuk posting, nggak ada lagi waktu untuk pelayanan gitu ya. Nah, kalau dari Jenny sendiri ada nggak sih tips atau mungkin dari Jenny boleh berbagi ke kita, apa sih kira-kira yang bisa kita lakukan mulai bagi orang-orang yang pengen punya side hustle tapi nggak punya banyak waktu? Kalau waktu sebenarnya sama ya, diberikan Tuhan kepada kita itu 24 jam. Nggak ada yang kurang atau nggak ada yang lebih gitu ya. Tetapi bagaimana kita memanajemen waktu itu, tentunya kalau kita mau punya income tambahan, kita harus punya apa ya? Punya manajemen waktu dan mau berkorban. Sebenarnya bukan nggak punya waktu, tapi kita lebih yang tadi Atta bilang, dia mungkin orang ini sudah bekerja dari malam ke pagi, habis itu ngantuk, habis itu tidur. Sama toh, kita dari pagi ke malam ya juga capek, juga ngantuk gitu, jam tidur juga. Tapi kita harus berkorban untuk mendapatkan sesuatu, untuk menghasilkan sesuatu yang lebih, kan kita harus ada pengorbanan, ada pengorbanan gitu. Jadi kita nggak bisa bilang nggak ada waktu. Saya nggak percaya kalau nggak ada waktu. Tapi bagaimana memanajemen waktu itu? Berarti seharusnya. Yang tadi yang kemarin-kemarin curhat sama saya nggak ada waktu untuk ini, untuk itu, berarti? Ya cobalah. Kalau mau kita jujur, kita buatlah di coret-coretan. Jam berapa kerja, habis itu ngapain? Itu aja sebenarnya. Kita lihat, kita banyak kan ngapain? Masa sih dari jam 7 ke 7 kerja, habis itu nggak ada waktu? Nggak mungkin. Kita istirahat, kita memang harus istirahat ya. Saya nggak bilang bahwa oh ya udah kita punya kerja sampingan jadi mengorbankan kesehatan kita juga, itu nggak baik juga. Makanya kita harus manajemen waktu yang baik gitu ya. Kalau kita 7 jam atau 8 jam di PT, di pabrik, ya itu nggak bisa diganggu gugat ya. Udah sama lah. Saya juga di itu juga saya tidak mau seperti yang tadi ya, di kecampur-campur gitu loh. Jadinya juga nanti nggak baik gitu ya. Nah, tapi setelah itu kan ada waktu 12 jam gitu. Paling lama 12 jam lah anggap di pabrik. Nah, 12 jam lagi kita masa mau tidur 12 jam? Nggak mungkin. Istirahat sekarang 6 jam. Yang lain kita bisa pelayanan, bisa kok harusnya gitu ya. Nggak usah pelayanan di gereja. Makanya saya tadi juga ada singgung di sesi yang lain, pelayanan itu nggak harus di mimbar gitu loh. Jangan menganggap bahwa pelayanan hanya di mimbar itu baru pelayanan. Enggak. Waktu kita punya satu orang yang mungkin saat ini kehilangan arah, kita arahkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita kenalin firman Tuhan, itu juga kita sedang melayani jiwa gitu. Kita lagi menjadi teman curhat orang tua kita mungkin, karena orang di Batam ini banyak yang orangnya menjadi anak rantau ya, orang tuanya jauh, pendatang gitu ya. Nah, komunikasi dengan orang tua itu sangat jarang gitu ya. Nah, coba kita
1 minggu sekali, 2-3 kali ditelepon orang tuanya, itu juga pelayanan, membangun hubungan. Seperti itu. Jadi banyak hal sebenarnya kita bisa lakukan. Jangan bilang kita nggak ada waktu, kita sama dikasih waktunya. Cuma manajemennya aja. Gampangnya yang tadi, tulis di kertas apa yang kamu kerjakan dari jam segini sisanya tidur sampai tidur lagi. Apa yang kamu lakukan? Kalau bilang 12 jam kerja, oke. Habis itu 12 jamnya lagi? Gitu. Kalau mau jujur gitu ya. Jadi sebenarnya bukan masalah, aku gak ada waktu gitu ya. Bukan masalah gak ada manajemen aja gitu. Bukan nggak percaya, bukan katakan nggak percaya, tapi coba deh harusnya mulai nanti ini siap nonton podcast ini ya, coba tulis dulu apa aja sih agendanya dari bangun tidur sampai tidur ya. Bukan untuk tidur sama lamanya. Nah, Cek, kalau kita ngomongin side hustle 10 tahun, bayangin ya, 10 tahun itu ibaratnya kalau anak tuh udah kelas berapa itu ya? Kelas 4 SD ya. Gimana caranya supaya konsisten membesarkan anak-anak sampai kelas 4 SD? Kadang-kadang kan gini kan, Cek, side hustle ini kadang-kadang kan ya jangankan side hustle, pekerjaan utama aja kadang-kadang kita ada ups and down. Ya, gitu pasti ada, pasti ada. Cuma ya balik lagi, sesuatu yang kita kerjakan pasti tujuannya apa sih? Harus punya tujuan juga. Harus punya tujuan dulu. Kalau tujuannya jelas, apa yang mau kita capai, jalannya kita bisa atur gitu ya. Maksudnya ya tentunya kita harus mengandalkan Tuhan ya. Kita harus tanya Tuhan gitu ya. Pekerjaan apa sih atau bisnis apa sih yang harus kita kerjakan saat ini. Jangan FOMO gitu. Jangan ikut-ikutan. Nah, sekarang ya generasi sekarang kan ikut-ikutan. Oh, lihat orang ini sukses ini, pengen ini. Oh, lihat ini, pengen ini. Tapi dia lupa untuk tanya Tuhan atau juga dia melihat dirinya sebenarnya kapabilitasnya di mana sih gitu, kemampuan utamanya di mana sih. Saya nggak bisa sama dengan Atta yang bisa multimedia, fotografi, broadcasting kayak gitu. Saya nggak bisa karena talentnya nggak di sana. Mungkin belajar bisa tapi tidak se-expert dengan orang yang punya talent atau orang yang punya darah seni gitu ya, yang melihat sesuatu tuh foto sesuatu bisa bagus gitu loh, bisa menghasilkan gitu seperti itu sih. Jadi kalau misalnya ngomongin konsisten itu berarti kita harus punya tujuan. Ingat tujuannya apa ya? Di awal mau buat ini apa sih? Ya, harus ada tujuan supaya termotivasi gitu. Pengen saya hasrat, aku pengen jalan-jalan ke Jepang. Ya boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja, nggak ada yang salah dengan impian. Tapi kalau impian hanya sebatas di pikiran tanpa tindakan nyata, itu nggak bisa gitu. Ada tujuan direalisasikan. Ya. Ketika dalam perjalanan merealisasikan agak-agak gimana, ingat lagi tujuannya gitu. Luar biasa Cek. Nah, Cek, nanti sebelum di akhir kita minta satu quote, bukan minta sih, request sama ya. Request satu quote untuk sahabat curhat supaya bisa termotivasi, bisa seperti Jenny yang udah punya side hustle, menghasilkan, dan itu 10 tahun. Bayangin tuh kalau misalnya kita tabung side hustle udah berapa itu, bayangin. Kita nggak usah bayangin berapa yang dapat. Sebelumnya nanti sebelum kita closing ada satu quote dari Jenny. Nah, tapi Jenny boleh nggak sih, pertanyaan terakhir, boleh nggak ceritain gimana pengalaman ketika Jenny tadi udah cerita yang di awal gimana iseng-iseng sebenarnya untuk iseng-iseng tapi menghasilkan ya. Nah, tapi boleh nggak dicerita kita ada nggak di titik-titik di mana kadang-kadang kayaknya mau berhenti gitu, atau mungkin di momen ini yang terlintas ya Caya, tiba-tiba ada komplainan dari customer, misalnya barangnya rusak, gantinya mungkin berapa puluh juta gitu, jadi membuat down gitu. Ada nggak kisah-kisah kayak gitu, Caya?
Kalau kisah yang tadi kan berarti kan nggak ya, maksudnya hal-hal yang nggak enak gitu ya dalam bisnis gitu ya, hal-hal yang membuat down. Ya ada pernah sampai ya customer itu menuduh lah ya, menuduh bahwa barang yang saya jual tidak asli gitu. Jadi ya saya ya pertama pasti kita nggak suka gitu ya, maksudnya pasti emosi gitu, tapi lama-lama saya belajar dengan beriringnya waktu itu ya, untuk handling the obstacle ya, menghandling masalah gitu ya, itu saya juga belajar ilmunya gitu ya, untuk supaya kita tidak tanggapi dengan emosi, tapi kita tanggapi dengan solusi gitu. Jadi saya kasih solusinya, oke, kalau ibu tidak percaya tidak apa-apa, saya akan refund uang ibu selama ibu bisa membuktikan bahwa barang yang saya jual itu tidak asli. Ibu bisa bawa barang saya ke counter atau outletnya. Ketika ada pemberitahuan dari mereka tidak asli, saya akan merefund full uang ibu gitu. Kebetulan ibu ini memang mungkin orang yang itu ya berpengaruh gitu ya. Ya kita tanggap ya, awal-awal jualan ya kita pasti emosi kayak gitu ya. Tapi saya belajar, makanya kita perlu membekali diri. Jadi bukan 10 tahun itu bukan tidak ada surutnya gitu, pasang-pasang terus, enggak. Ada sesuatu masalah, kita belajar dari masalah ini. Gimana sih supaya ini kejadian ini tidak terulang lagi. Seperti itu. Bagaimana sih menghandling customer yang meragukan seperti itu, bagaimana menghandling misalnya barang yang hilang, barang yang rusak, seperti itu kita belajar dari pengalaman. Kalau waktu yang pendek kan nggak bisa menguji ya, nggak bisa menguji dan mempunyai pengalaman itu juga gitu sih. Jadi saat itu ya tidak pernah ya, untungnya tidak pernah sampai mau berhenti karena saya sudah merasakan benefit lebih banyak daripada hal-hal yang remeh-temeh itu gitu. Kayak gitu. Awal-awal ya gitulah, emosi gitu kan, ditanggapi dengan marah. Ya saya juga sebel gitu ya, mau lapor polisi ya silakan gitu kan. Bilang saya nipu segala macam. Ada orang yang malahan saya pernah ketemu, saya teringat nih jadinya ya. Beberapa tahun yang lalu saya kirim barang A, dibilang barang saya cacat, dia kirim barang B ke saya, bukan barang saya. Tapi Tuhan luar biasa baik, menunjukkan saya dengan hikmat ya, ini bukan barangmu, barang kamu ditukar. Ada yang sampai gitu ada, itu menguras emosi sekali dan jahat ya, itu sudah penipuan ya. Tapi Tuhan luar biasa baik, memberikan hikmat. Gantungan kamu nggak di sini loh, kamu ini nggak cacat barang ini sebenarnya, ini barangnya ditukar. Jadi terakhir ini akhirnya orang itu nggak nuntut saya untuk ganti barang karena sebenarnya dia yang mau nipu, seperti itu. Iya. Seperti itu sih. Oke. Pengalaman-pengalaman yang udah terjadi ternyata bukan ada pengalaman-pengalaman yang enak aja. Iya, pasti. Namanya bisnis ya. Kerja sama orang juga banyak gak enaknya juga sih. Ini kan gak enaknya kerja sendiri gitu ya. Terakhir, Cek. Quote untuk sahabat curhat yang pengen punya kerja sampingan, yang pengen punya kerja tambahan, yang sekarang tuh mungkin seperti yang tadi Ceyadi dibilang di awal, mungkin sekarang lagi pusing nih, banyak kebutuhan tapi penghasilan sedikit, lebih besar pasak daripada tiang, pengen punya penghasilan tambahan, tapi gimana Cek supaya mereka motivasinya jadi punya asal sebesar punya Ceyadi? Ya, mungkin saya sharing saja ya, ini quotes ya. Setiap hari adalah kesempatan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dari hari sebelumnya. Jangan pernah kita berhenti ketika kita lelah ya. Berhentilah ketika kita sudah mencapai tujuan. Oke. Berhentilah ketika sudah mencapai tujuan. Ingat ya, kalau misalnya tadi kayaknya misalnya membuat side hustle, tiba-tiba ada problem, ada isu di tengah-tengah perjalanan, mungkin ingat tujuan. Ingat,
tujuan. Tujuan kemana? Tujuan pengen jalan-jalan ke Eropa, ya udah langsung aja gaspol aja. Ya harus lebih kan gitu ya. Nggak mungkin duit jatuh dari langit gitu kan. Kecuali tiba-tiba ketemu orang terus mau dibawa ke Eropa gitu ya. Beda lagi. Itu sebenarnya bukan jalur bisnis, jalur langit. Oh, jalan cinta. Oke. C, ini ada lagi mau disampaikan, C? Ya, udah cukup. Thank you. C, ini thank you banget udah ya, sama-sama. Kayaknya tadi kita udah banyak banget insight-insight yang ada. Jadi bagi sahabat curhat yang pengen punya bisnis tambahan, pengen punya penghasilan tambahan, ngerasa selama ini aduh pengen punya penghasilan tambahan tapi nggak punya waktu. Nih, ada buktinya, ada narasumber yang udah membantu kita menjelaskan gimana sih supaya bisa melakukan pekerjaan tambahan, bukan hanya berharap kepada penghasilan bulanan atau gaji aja. Ya. Jenny, kalau bisa kita undang di episode berikutnya boleh ya? Siap. Kalau begitu sahabat curhat, terima kasih yang sudah menyaksikan podcast ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa terus saksikan podcast Curhat Bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life.